Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apri Putra Pratama dari kelas D3TT 4403 dengan modul yang berjudul noise. Ya udah, kita bahas dulu ya pengertiannya dulu. Yang seputar noise ini basic-basicnya. Yang pertama, noise sendiri dalam noise itu adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu muncul atau ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal yang diterima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Ya, itu sendiri adalah untuk pengertian dari noise. Lanjut. Untuk efek noise sendiri yang pertama, noise dapat menyebabkan pendengar tidak mengerti dengan sinyal asli yang disampaikan atau bahkan tidak mengerti dengan seluruh sinyal. Yang kedua yaitu noise dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem penerimaan sinyal. Yang ketiga yaitu noise juga mengakibatkan sistem yang tidak efisien. Lanjut. Nah, noise ini ada dua, yaitu pertama internal noise, yang kedua external noise. Lanjut, untuk internal noise adalah noise yang dibangkitkan oleh komponen-komponen dalam sistem komunikasi itu sendiri. Internal noise itu ada 4. Yang pertama thermal noise atau yang disebut juga Johnson noise. Noise ini disebabkan oleh gerakan thermal acak atau pembawa muatan dalam sebuah konduktor. Yang kedua short noise atau deraut tembakan. Ini terjadi karena ada penghalang potensial atau potential barrier. Yang ketiga flicker noise. Flicker noise yang juga dikenal dengan nama 1/4F noise. Ini adalah jenis noise yang terjadi pada rentang frekuensi di bawah beberapa kilohertz. Yang keempat itu transit noise. Transit time noise adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembawa muatan untuk berpindah dari input ke output. Yang selanjutnya external noise atau derau eksternal yang dihasilkan dari luar rangkaian elektronik itu sendiri. Yang ini terdiri dari 3, yaitu pertama atmospheric noise, industrial noise, yang ketiga exterior noise. Atmosphere noise atau juga dikenal dengan noise statis merupakan sumber gangguan elektris yang terjadi secara alami karena berkaitan dengan atmosfer bumi. Yang kedua, industrial noise adalah noise yang dihasilkan oleh manusia seperti menghidupkan motor elektrik, peralihan gigi mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, external noise atau derau luar angkasa, sinyal elektris yang berasal dari luar atmosfer bumi. Oke, di sini juga ada macam-macam white noise. White noise itu atau derau putih merupakan noise dengan kerapatan spektral daya yang merata pada seluruh komponen frekuensinya. Sedangkan additive white Gaussian noise atau AWGN merupakan noise yang pasti terjadi dalam jaringan nirkabel manapun. Jadi maupun kayak sinyal AM, FM atau sinyal analog dan sinyal digital pasti akan terjadi ini nih gangguan noise yang berupa AWGN atau additive white Gaussian noise. Nah, AWGN ini memiliki sifat-sifat nih. Yang pertama aditif, yaitu artinya noise ini dijumlahkan dengan sinyal. Yang kedua sifat white. Noise ini tidak bergantung pada frekuensi sistem operasi dan memiliki rapat daya yang konstan. Yang ketiga sendiri yaitu sifat Gaussian. Gaussian itu besar tegangan noise ini memiliki rapat peluang terdistribusi Gaussian. Oke, itu aja sih untuk AWGN. Nah, ini ada juga PN sih sebenarnya. PN sendiri bersifat seperti noise yang biasanya digunakan sebagai sinyal pembawa pada sistem spread spektrum. Sifatnya yang sendiri ada 3. Yang pertama tidak random. Yang kedua deterministik. Yang ketiga memiliki ciri-ciri statistik yang mirip dengan white noise. Jadi mirip kayak yang ini ya, yang PN. Oke, ini ada rumus-rumus AWGN, lanjut aja. Nah, di sini ada sinyal atau SNR ya, adalah perbandingan rasio antara kekuatan sinyal atau signal strength dengan kekuatan draw atau noise level. Ya, ada juga rumus SNR nyarinya seperti apa. Oke, itu aja sih untuk materi noise-nya.
kita lanjut ke praktikumnya. Untuk praktikumnya kita buka MATLAB. Bentar, ini saya udah buka MATLAB. Nah, ini udah ada. Ini kita pencet guide. Terus kita open. Terus kita cari di mana ya? Ah, ini TP modul 4. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi sebelumnya kita bikin GUI-nya seperti ini. Sebenarnya ini gampang sih. Ini bikinnya memakai push button. Seperti ini contoh. Saya contohin bentar, push. Nah, ini push button. Ini tinggal diganti namanya. Ini buat ganti backgroundnya. Untuk ganti namanya sendiri bisa dengan ini. Misalnya bla 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 ASA. Nah, itu bakalan keganti seperti itu. Terus ini buat ganti nama teks apa tuh jenis teksnya, misalnya mau apa, Times New Roman atau apa. Ini untuk ngatur size-nya, ini untuk ngatur warnanya. Ini warna yang ininya ya, warna teksnya. Ini buat warna backgroundnya. Oke, itu aja sih kalau untuk bikin push button. Nah, ini pakai axis. Axis ini pencetinnya aja nih. Ini axis. Nah, ini pakai edit text. Karena ini tidak ada pencet, langsung aja ke codingannya. Untuk codingannya, bentar ini kenapa ada tuh? Nah, kita buka code. Ada. Nah, ini dia. Nah, ini untuk kodenya. Ini bisa desain, berarti dengan cara untuk memasukkan kodenya pertama kita view callback. Nah, ini push button 1 atau play audio. Nah, jadi namanya apa? Open audio. Untuk open audio itu kita memakai yang ini. Kita copy sampai oke, copy, masukkan ke push button 1. Terus kita cari lagi play audio, kita callback, dia push button 2. Oke, habis itu kita top audio. Top audio udah ada, ini clear sound ternyata ya. Lanjut ke AWGN. AWGN kodenya ini. Yang terakhir itu ini push button 5, berarti dia play ya. Kita coba callback ke, oh iya benar, play. Oke, setelah seperti ini udah dipastikan semuanya, ini kita run aja langsung. Oke, di sini akan tampilan muncul seperti tampilan seperti ini. Ini langsung aja open audio. Kita cari, ini sudah saya sediakan ya, MP3. Ini tinggal kita open aja. Karena filenya bentuk MP3. Ini kenapa sih MP3 di sini? Karena di sini tuh di codingannya kita mencari file yang berupa ekstensinya itu .mp3. Sebenarnya ini bisa juga diganti, misalnya pengen jadi MP4 atau WAV atau M4A. Nah, itu bisa juga diganti. Seperti itu karena kita memakai MP3 ya udah. Nah, seperti ini. Oke, udah kita buka. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini ada misalnya di sini 1. Di sini dia ternyata tingginya 1 sama 7 di sini untuk bawah. Oke, ini kita lihat.
play. Apabila kita pencet play audio, dia akan memplay audionya tersebut. Karena kita tadi memasukkan Mars Telkom, jadinya akan muncul suara Mars Telkom. Untuk stop audio sendiri, dia tadi fungsinya seperti tadi ya, itu men-stop audionya. Oke, kita pencet AWG. Nah, di sini akan keluarin gini nih. Apa sih? Jadi dalam suatu sinyal itu pasti terdiri dari noise ya. Seperti yang tadi dibilang, noise apa AWGN itu pasti akan ada di setiap sinyal atau di setiap sinyal. Nah, seperti ini contohnya ada noise sama with noise. Nah, with noise ini yang oranye ini dia tergabung sama noise tersebut. Nah, sedangkan ini yang biru dia tidak ini noise-nya sendiri. Nah, bisa dilihat birunya seperti ini. Nah, ini with noise nyampe sini. Nah, ini bisa dilihat oranye, biru. Nah, ungu ini tanpa noise dia, sinyal yang tanpa noise seperti ini. Oke, ini bisa juga di play. Nah, itu yang di play itu adalah suara noise tersebut dari dari audionya ini, audio Mars Telkom. Ya, itu saja untuk praktiknya. Untuk penjelasan kodenya sendiri, yang pertama di sini ada global Y sama global average ya. Ini untuk codingannya, yaitu kita buat global. Terus untuk file name, path name. Nah, di sini file name, path name-nya kita namain UI get file. Nah, untuk ekstensinya sendiri kita cari MP3. Kenapa MP3 sih? Karena di sini tuh dalam praktiknya katanya menyediakan file MP3. Sebenarnya kalian bisa sih ganti audio yang lain. Nah, untuk audio filenya di sini jadi path name file name. Nah, di sini ada YFS nih, global YFS ini kita namain dengan audio read. Nah, yang di read itu apa sih? Yang di read itu audio file. Jadi setelah file yang kita masukin, terus di sini ada YFS. Nih, di sini dia suruh membaca audio file yang tadi yang kita sudah masukin. Di sini ada T ini waktu. Length itu panjangnya. Nah, axis ini tuh yang tabel yang tadi nih, yang ini nih. Nah, ini axis 1, ini axis 2, itu tabel sini. Atau bisa dibilang namanya apa sih ini? Ya, namanya axis 1 sama axis 2. Jadi dia kalau ini dipasangnya akan muncul di axis 1. Ini kenapa sih pakai plot? Plot itu jadi dia gambarnya bakalan seperti ini. Nah, biar biar lebih jelas ya. Sebenarnya bisa sih pakai stem. Stem itu jadi ntar dia ada bulat-bulatannya. Jadi ketahuan tuh di ujungnya ada berapa nilainya, ada ini berapa. Bisa dilihat sebenarnya. Tapi kita pakai plot aja. Nah, untuk di sini kenapa disebut sound YFS? Jadi ini berguna untuk memplay audionya. Jadi ntar bakalan keluar suara seperti tadi, seperti ini. Jadi bisa kalian pencet lagi. Nah, itu akan muncul suara. Nah, ini stop audio yaitu dengan komen clear sound. Jadi dia akan meng-clear sound tersebut atau istilahnya diberhentikan lah atau dihapus. Nah, ini di sini ada juga global Y sama global YAWGN. Di sini untuk handle-nya sendiri sih handle-nya 2. Nah, di sini kenapa ada Y5 measure? Nah, sebenarnya ini Y,5. Nah, 5-nya ini sebenarnya bisa kita ganti 10 atau 0. Nah, kalau misalkan kita ganti 10, terus kita run lagi, dia akan menjadi suara noise-nya tuh lebih besar dari sebelumnya. Jadi lebih besar suaranya. Nah, noise-nya sendiri jadi seperti ini. Beda kan sama tadi ada terjadi perbedaan. Nah, tadi kan terjadi ada perbedaan kan sebelumnya. Sebelum noise sama setelah noise AWGN-nya. Di sini nih. Jadi kalau misalnya kita rubah ke 5, ntar dia akan lebih besar. Misalnya 10, jadi dia ada menciut sedikit ya. Seperti ini tadi. Bisa dilihat. Nih, kita coba sih 0. Bagaimana kalau 0? Apakah hilang noise-nya atau masih ada? Coba sudah kita run, kita pencet lagi bagaimana. Ah, berubah kan? Nah, seperti gimana sih? Wah, noise-nya jadi makin besar ya. Jadi semakin kecil.
dia akan semakin besar noise-nya. Coba kita lihat. Ya lumayan gede noise-nya sih. Itulah perbedaannya antara misalnya 0, 5, 10. Ya itu aja sih, sekian dari saya Muhammad Apri Putra Pratama. Sampai jumpa lagi di modul kelima atau modul pertemuan kelima. Sampai jumpa, dadah.